Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hikmah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Pengertian ilmu kalam secara bahasa etimologi. Kata ilmu kalam berasal dari bahasa Arab, yaitu kalam yang berarti perkataan, ucapan, atau pembicaraan. Dinamakan ilmu kalam karena pembahasannya banyak menggunakan argumentasi dan perdebatan mengenai persoalan akidah atau ketuhanan. Yang kedua, ilmu kalam secara istilah, terminologi. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok keimanan, akidah dalam Islam dengan menggunakan dalil-dalil nakli, Al-Quran, dan hadis, serta dalil akli, akal, untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam dan membantah berbagai keraguan terhadapnya. Ilmu kalam merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari dan mempertahankan keyakinan tentang Allah, para rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar, serta berbagai masalah akidah lainnya melalui argumentasi yang rasional dan berdasarkan wahyu. Terbunuhnya Utsman bin Affan dan hubungannya dengan Perang Siffin. Terbunuhnya Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama sekitar 12 tahun. Pada masa akhir pemerintahannya, muncul ketidakpuasan dari sebagian masyarakat di beberapa wilayah seperti Mesir, Kufa, dan Basrah. Mereka menuduh beberapa pejabat yang diangkat Utsman berasal dari kerabatnya yang dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kelompok pemberontak kemudian datang ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Meskipun para sahabat ingin membelanya, Utsman menolak pertumpahan darah sesama muslim. Dan pada tahun 656 Masehi, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin di Madinah membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun, situasi politik saat itu sangat tidak stabil. Banyak pihak menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Ali menghadapi kesulitan karena para pemberontak masih bercampur dengan masyarakat dan kondisi negara sedang kacau. Penyebab terjadinya Perang Siffin Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur Syam dan masih kerabat Utsman, menuntut agar para pembunuh Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum memberikan baiat penuh kepada Ali. Ali berpendapat bahwa stabilitas negara harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum proses hukum dapat dilakukan secara efektif. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan antara dua pihak karena tidak tercapai kesepakatannya. Pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bertemu di daerah Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Siffin. Kesimpulan Perang Siffin terjadi karena perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai cara menangani kasus pembunuhan Utsman bin Affan.
Muawiyah menuntut agar para pembunuh segera dihukum, sedangkan Ali memandang bahwa kondisi negara harus distabilkan terlebih dahulu sebelum penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, pengertian Qadariyah. Qadariyah adalah aliran dalam ilmu kalam yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Menurut mereka, manusia bertanggung jawab penuh atas segala amal yang dilakukannya. Mereka memiliki kemampuan memilih. Pokok ajarannya adalah manusia memiliki kebebasan berkehendak. Manusia menciptakan dan menentukan perbuatannya sendiri dengan izin Allah. Manusia bertanggung jawab atas pahala dan dosa yang diperolehnya. Selanjutnya, ayat yang dapat dijadikan landasan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Selanjutnya, pengertian Jabariyah. Jabariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Manusia dianggap tidak memiliki kebebasan mutlak karena semua yang terjadi berada dalam kehendak dan ketentuan Allah. Pokok ajarannya adalah semua perbuatan manusia ditentukan oleh Allah. Kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah dan takdir Allah menjadi faktor utama dalam setiap kejadian. Selanjutnya ayat yang dijadikan landasan yaitu Quran Surat As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dalam perkembangan ilmu kalam, kedua pahaman ini dianggap berada pada dua kutub yang berbeda. Kemudian muncul paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengambil jalan tengah, yaitu mengakui adanya kehendak dan usaha manusia. Tetapi semuanya tetap berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat yang dijadikan landasan oleh Qadariyah terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, maka barang siapa yang menghendaki beriman, berhendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Yang kedua terdapat pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dapat disimpulkan, menurut Qadariyah, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Sementara Allah memberikan kemampuan dan kesempatan kita untuk memilih. Selanjutnya, ayat yang dijadikan landasan oleh Jabariyah. Yang pertama, Quran Surat Al-Insan ayat 30 yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, Quran Surat At-Takwir ayat 29 yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Menurut Jabariyah, ayat tersebut menegaskan bahwa kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah.
Selanjutnya, Quran Surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ayat ini dipahami bahwa petunjuk dan kesesatan manusia sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Dapat disimpulkan, menurut Jabariyah, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk perbuatan dan kehendak manusia berada di bawah ketentuan dan kehendak Allah, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Persamaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Yang pertama, sama-sama membahas masalah ketuhanan dan kehidupan manusia. Ketiganya, berusaha memahami hakikat Allah, manusia, alam semesta, dan tujuan hidup. Yang kedua, sama-sama mencari kebenaran. Ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat bertujuan memperoleh pemahaman yang benar tentang realitas dan eksistensi. Yang ketiga, menggunakan akal sebagai sarana berpikir, meskipun dengan porsi yang berbeda. Ketiganya memanfaatkan kemampuan berpikir manusia dalam pemahaman berbagai persoalan. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Yang pertama adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam dengan dalil nakli dan dalil akli yang bertujuan mempertahankan dan menjelaskan ajaran akidah Islam. Yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang menekankan penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Tasawuf memiliki tujuan yaitu mencapai kedekatan spiritual dengan Allah. Selanjutnya adalah filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mencari kebenaran melalui pemikiran dan penalaran rasional, yang bertujuan menemukan hakikat kebenaran secara rasional. Mengapa seseorang harus mempelajari ilmu kalam? Seseorang perlu mempelajari ilmu kalam karena ilmu ini membantu memahami, memperkuat, dan mempertahankan akidah Islam dengan menggunakan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, serta dalil akli, akal. Beberapa alasan penting mempelajari ilmu kalam yaitu: yang pertama, memperkuat keimanan. Ilmu kalam membantu seseorang memahami dasar-dasar keimanan secara lebih mendalam sehingga keyakinannya menjadi lebih kuat. Yang kedua, dapat menjawab keraguan terhadap akidah. Ilmu kalam memberikan argumentasi yang logis untuk menjawab pertanyaan, keraguan, atau kritik terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, yang ketiga, dapat membela dan mempertahankan ajaran Islam. Dengan ilmu kalam, umat Islam dapat menjelaskan dan mempertahankan kebenaran akidah Islam dari berbagai pemikiran yang menyimpang. Selanjutnya, yang keempat, dapat melatih berpikir kritis dan rasional. Ilmu kalam mengajarkan cara menggunakan akal secara benar dalam memahami persoalan ketuhanan dan keimanan. Selanjutnya, yang kelima, memahami perbedaan aliran. Dalam Islam, ilmu kalam menjelaskan munculnya berbagai aliran teologi seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita dapat memahami persamaan dan perbedaannya.
Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu kalam itu sangatlah penting untuk memperkuat akidah, menjawab keraguan, membela ajaran Islam, serta memahami berbagai pemikiran keagamaan secara kritis dan rasional. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, memperkuat keimanan ilmu kalam, membantu memahami dan membuktikan kebenaran akidah Islam dengan dalil akal dan dalil nakli Al-Quran dan hadis, sehingga keyakinan menjadi lebih kuat. Yang kedua, menambahkan pemahaman tentang Allah dan sifat-sifatnya. Melalui ilmu kalam, seseorang dapat memahami konsep ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan secara lebih mendalam. Manfaatnya juga dapat memperkuat keyakinan terhadap keberadaan Allah, membantu memahami dasar-dasar akidah Islam secara sistematis, melatih kemampuan berpikir kritis dalam masalah keagamaan, mampu membedakan antara keyakinan yang benar dan yang menyimpang menurut ajaran Islam, menumbuhkan sikap rasional dalam memahami persoalan akidah, membantu menjawab keraguan atau syubhat terhadap agama, memperdalam pemahaman tentang sifat-sifat Allah, memahami konsep kenabian secara lebih mendalam, serta menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu, membekali kemampuan berdialog tentang keimanan serta secara argumentatif, menguatkan keteguhan iman ketika menghadapi tantangan pemikiran modern, dan juga dapat membantu pemahaman perbedaan pandangan antar mazhab teologi Islam, mengembangkan kemampuan analisis terhadap berbagai aliran pemikiran, menjaga akidah dari pengaruh paham yang bertentangan dengan Islam, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dasar keimanan yang kuat, membantu menjelaskan ajaran Islam kepada orang lain secara logis, serta mendorong pencarian kebenaran melalui kajian yang mendalam, memahami konsep takdir, kehendak manusia, dan tanggung jawab moral, menjadi dasar bagi studi lanjutan dalam bidang tafsir, fikih, dan filsafat Islam, membentuk pola pikir yang lebih terstruktur dalam memahami agama, dan juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam diskusi keagamaan, membantu mencapai keyakinan yang lebih mantap melalui pemahaman yang mendalam, bukan sekedar mengikuti tradisi. Dengan demikian, pembahasan mengenai ilmu kalam yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ilmu kalam, terbunuhnya Utsman bin Affan, dan hubungannya dengan Perang Siffin, serta pengangkatan Ali bin Abi Thalib, mengenai Qadariyah dan Jabariyah, serta perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang berperan sangat penting dalam memahami, mempertahankan, dan memperkuat akidah umat Islam melalui dalil nakli dan dalil akli. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam serta mampu menghadapi berbagai tantangan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah menonton videonya.